Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya kembali, Davin Agusta, bersama teman-teman, kerabat, saudara-saudari, dan Bapak Ibu yang saya hormati dan tentunya saya cintai. Kesempatan kali ini, saya ingin membahas berkaitan dengan suatu gema kehidupan. Apa yang dimaksud dengan gema kehidupan? Terkadang, kita secara sadar ataupun tidak di dalam hidup ini, sering terpengaruh terhadap lingkungan kita. Dan kita juga kadang-kadang membentuk pola pemikiran kita dan bahkan karakter kita dengan kebiasaan yang kita punya juga karena lingkungan kita. Lingkungan juga terbentuk dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan yang kita punya sehingga membentuk hal tersebut. Tema kehidupan itulah yang akan menjadi suatu hal yang paling penting untuk kita bisa pastikan bahwa kita sudah memiliki gema kehidupan yang benar. Saya akan awali dengan satu cerita berkaitan dengan tema kehidupan dari tema kita kali ini. Ketika pada saat kita berada di dalam suatu lorong atau gua, ya, atau bahkan kita berada di dalam satu ruangan yang sedikit benda, ya. Di sana sering terjadi yang namanya suatu gema. Ketika misalnya kita berbicara, saya pasti bisa, maka gema itu akan mengeluarkan suara yang sama berulang kali seperti apa yang kita ucapkan. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika saya berkata, saya kayaknya kurang cakap, saya kurang cakap, saya kurang cakap, saya kurang cakap, dan seterusnya. Gema itu akan mengulangi terhadap apa yang kita ucapkan. Di dalam hidup ini, secara sadar ataupun tidak, ketika kita mengeluarkan suatu tindakan, ketika kita mengeluarkan suatu perkataan, dan bagaimana itu menjadi suatu interaksi, itu akan balik lagi ke kita. Kalau ada istilah, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, yang akan kamu tuai. Itu benar adanya. Jadi kalau di dalam gema kehidupan, kita juga harus membentuk hal-hal yang positif, sehingga nanti akan kembali kepada diri kita juga dengan hal yang positif. Nah, bagaimana kita bisa membentuk gema kehidupan yang positif tersebut? Kita punya sebagai manusia ada panca indera. Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ya, ada indera pendengaran, ada indera pengecap, dan juga ada indera perasa, ya. Tapi yang harus kita tahu dari panca indera ini, kita akan memulai suatu gema kehidupan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, kita cium, dan kita mendapatkan hal-hal tersebut dari pengecap juga pastinya. Hal tersebut akan membentuk gema kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalankan ini dengan panca indera kita? Ketika kita punya yang namanya suatu cita-cita, ketika kita punya yang namanya suatu tekad, kita bisa menggunakan panca indera kita untuk bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Kalau kita mendengarkan, kita sebaiknya mendengarkan hal-hal yang baik. Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang negatif. Kita mendengarkan gosip, kita mendengarkan hal yang tidak penting, yang tidak baik, sehingga kita juga akan kembali ke dalam pola pikir dan karakter yang membentuk kita seperti itu. Kita sebaliknya kita sering melihat hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Kita juga akan membentuk karakter diri kita seperti itu. Masuk indera perasa dan lain sebagainya. Nah, ada satu yang kita harus pastikan di dalam menggunakan panca indera kita. Seperti episode kemarin, sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui, membedakan mana kebutuhan kita dan keinginan kita. Di dalam gema kehidupan, jangan sampai kita mengandalkan keinginan kita. Kalau kita punya panca indera, misalnya indera penglihatan, sebaiknya kita bisa menentukan contoh pada saat di iklan, ya, pada saat melihat di beberapa tempat,
ada motor baru yang bagus gitu ya, yang mungkin akan keluar launching beberapa waktu berikutnya. Handphone baru yang akan keluar launching beberapa waktu berikutnya, mobil dan seterusnya. Kalau kita mengandalkan kebutuhan, maka kita akan melihat apakah ini menjadi suatu standar kebutuhan kita yang saat ini kita butuhkan dan kita memiliki kemampuan akan hal itu. Jangan pernah kita menggunakan yang namanya indera penglihatan kita dengan cara apa? Dengan cara memaksakan bahwa saya mau banget nih mobil itu, saya mau banget nih motor itu, handphone itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Cara memaksakan diri menggunakan hal-hal seperti kartu kredit, ya, mengutang dan sebagainya yang bisa jadi mungkin akan berdampak di kemudian hari yang menyebabkan kita kesulitan. Jadi tidak menggunakan hemat kehidupan dengan cara yang positif karena mengandalkan keinginan kita. Ingat bahwa keinginan pun tidak terbatas. Ya, dari ini kita juga bisa menjalankan bagaimana apa yang kita dengarkan, ya, kita rasakan. Contoh, misalnya kalau kita mendengar hal-hal yang kurang baik terhadap orang lain gitu ya yang diucapkan oleh lingkungan sekitar kita. Kita tidak perlu menyerap itu. Kita cukup oke, terima kasih untuk informasinya. Kita coba mencari tempat atau suasana yang lebih positif supaya kita tidak mendengarkan gosip atau hal-hal yang negatif gitu ya. Dan kita juga harus tahu ketika misalnya indera pengecap kita misalnya, kita juga harus berupaya mengandalkan kebutuhan kita. Jangan sampai misalnya di depan meja kita nih ya, di meja makan udah ada ayam goreng, ya, tempe goreng, sambal, dan semua nikmat rasanya dan nasi ya. Tapi karena melihat lingkungan sekitar kita makannya steak, ya, burger yang mahal-mahal mungkin, kita ingin merasakan juga seperti itu, padahal belum tentu itu adalah suatu kebutuhan kita. Kalau nggak ada kemampuan itu, malah nanti kita membuat diri kita tidak sesuai, gitu ya. Sehingga apa? Padahal di depan udah ada ayam goreng, tempe, sambal, dan lain sebagainya, sehingga kita melupakan hal-hal yang sudah nikmat di depan mata kita. Kita pengen merasakan sesuatu yang sesuai dengan standar keinginan kita. Itu salah ya. Jadi kita bisa melihat, mengukur kemampuan kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan yang pasti, seperti episode sebelumnya, ada skala prioritas ya. Dengan kita bisa menumbuhkan inner kita, dan pasti value kita buat orang lain. Tapi setelah kita mengetahui bahwa kita punya panca indera yang harus kita gunakan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, kita juga bisa membentuk karakter dengan lingkungan yang baik tersebut. Lantas bagaimana kita bisa berupaya untuk mengembangkan gema positif di dalam kehidupan kita? Saya akan mengawali dengan suatu cerita, kisah dari tokoh yang cukup terkenal, yang mungkin teman-teman, kawan-kawan, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati cukup mengenal tokoh ini. Namanya adalah Om Bob Sadino ya. Beliau sangat luar biasa ya. Dan almarhum Bob Sadino ini juga memberikan inspirasi yang luar biasa besar bagi kita. Nah, dia juga menjalankan suatu tema kehidupan yang memberikan suatu nilai manfaat kepada kita sebagai inspirasi untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha. Ini apa ceritanya? Jadi singkat, Om Bob Sadino ini dulu bekerja ya, bahkan pernah bekerja sebagai seorang kuli ya, terus berupaya untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, diterima di beberapa kantor ya, dan pernah bekerja juga di brand terkenal ya. Tapi tidak hanya kita mengenal dia sebagai tokoh yang langsung sukses seperti saat ini. Ada proses yang dilalui oleh seorang Om Bob Sadino, almarhum Om Bob Sadino ya. Jatuh bangunnya dia sampai dia akhirnya berupaya untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi ketika dia memulai usaha ini ya, dia memulai dengan merintis usaha telur negeri ya, telur ayam negeri. Awalnya mungkin pendapatan dia tidak signifikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian ya. Tapi dia berupaya untuk melihat adanya peluang dan dia melupakan masa-masa dia untuk bisa mungkin bersenang-senang ya, untuk bergaul happy-happy dengan kawan-kawannya dan sebagainya pada saat itu. Tapi dia
lebih berpikir waktu yang dia punya, ya, upaya tenaga yang dia punya, dia ingin mengembangkan bisnis telur ayam negeri ini. Lambat laun, bisnis ini berkembang, teman-teman. Ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita juga harus pelajari. Ketika dia menawarkan, ya, seringkali dia ditolak. Kenapa? Karena bisa jadi ada telur ayam yang mungkin lebih baik ya dengan ukurannya ya, atau juga pemain lama ya. Ketika dia menawarkan, saya sudah punya nih dan sebagainya. Dan bisa jadi juga harga telur ayamnya pun itu lebih murah dari yang ditawarkan oleh Om Bob Sadino pada saat itu. Tapi dia nggak menyerah. Dia gigih untuk terus menawarkan. Ya, sekali lagi, dia memiliki yang namanya kema kehidupan. Dengan apa? Dengan value-nya. Ya. Dengan inner menentukan mana yang harus dijalankan dan mana yang tidak dijalankan. Dan semuanya itu terbentuk juga dengan tidak sendirinya. Karena dia menggunakan panca indera dia untuk kema positif tersebut. Ya. Dan dari kisah Om Bob Sadino yang kita kenal sebagai salah satu inspirator kita, sebagai seorang pengusaha yang sukses, yang bahkan bisa dibilang, beliau selalu bilang, saya modal dengkul untuk bisa mencapai suatu kesuksesan. Adanya teman-teman. Nah, orang tuanya pun sebagai guru, ya kita tahu guru mungkin tidak memiliki penghasilan yang cukup besar pada saat itu. Tapi cukup lah ya untuk bisa menghidupi keluarga dan sebagainya. Nah, orang tuanya guru, tapi dia berupaya supaya bisa mengejar cita-cita dan karirnya, dan dia bisa dikenal saat ini. Tapi tidak signifikan langsung teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ada proses di dalamnya, jatuh bangun di dalamnya, yang membuat dia semakin kuat, yang membuat dia semakin meningkat gitu ya, dengan catatan dia bisa melewati hambatan-hambatan tersebut. Ya. Nah, cerita ini adalah cerita yang teman-teman mungkin sudah dengar. Cerita yang mungkin cukup menginspirasi ya teman-teman, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjalankan seperti layaknya Om Bob Sadino pada saat itu. Luar dari itu, saya ingin memberikan suatu ilustrasi dengan gambaran kenapa kok Om Bob Sadino bisa seperti itu ya. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang kakek tua dan ada seorang anak muda. Anak muda ini karena minim pengalaman, ya, sedikit pengalaman, dia ingin bertanya kepada kakek yang sudah cukup berumur, ya. Kakek, kenapa kakek kok bisa menjadi kakek yang hebat ya? Dan pada saat itu, kakek itu berupaya untuk menjelaskan, saya bukan orang yang hebat, tapi saya adalah orang yang berguna dan bermanfaat. Maksudnya gimana nih kakek? Kata si pemuda ini. Ya, kakek tidak pernah berpikir bahwa kakek ini adalah orang yang hebat. Tapi kakek berupaya untuk bisa terus menjadi orang yang bermanfaat, yang terus bisa berkarya, yang terus bisa menjalankan kehidupan dengan hal yang positif yang tadi kita sebut dengan gema positif tersebut ya. Ini gimana kakek kok bisa punya tanah yang luas, punya peternakan yang cukup banyak ya, dan kakek juga dikenal sama orang banyak. Oh, seperti itu ya, kakeknya bilang kepada anak muda ini. Oh, kalau itu memang karena kebetulan kakek sudah pernah berkomunikasi, ya, berteman dan sebagainya dengan orang-orang yang ada di sekitar kakek. Dan kakek kalau punya uang, kakek berupaya untuk bisa membeli aset. Nah, supaya nanti anak cucu kakek bisa ikut menikmati hasil kerja keras kakek, karena kakek nggak bisa hidup selamanya. Wah, hebat ya kakek ya. Ajarin dong, gimana ya caranya supaya saya bisa seperti kakek, kata si pemuda ini. Oke, baik. Kamu coba ambil gelas di sana ya. Oh, siap kakek, baik. Diambillah gelas itu ya. Lalu si kakek ini bilang, kamu isi air ini ke dalam gelas tersebut. Oke, dituang. Kakek punya kopi. Ya, kopi ini adalah kopi yang cukup pahit, tapi kalau untuk kakek, kepahitan itu tidak terlalu pahit karena kakek sering minumnya setiap pagi. Oh gitu ya kakek, boleh kakek tuang ya. Di dalam gelas dengan air tersebut. Diaduk. Nah, setelah diaduk, si kakek ini bilang ke anak muda tersebut,
Kalau kamu suka yang rasa pahit atau yang, "Oh, saya nggak suka pahit, Kakek. Saya suka yang manis-manis. Saya suka makan es krim, saya makan coklat," ya, kata pemuda ini. Oke, sekarang Kakek punya kopi yang sudah diseduh dan rasanya cukup pahit, tapi untuk Kakek tidak begitu pahit karena Kakek sering minum setiap pagi. Boleh kamu coba cicipi. Oh, baik, Kakek. Diminumlah oleh si pemuda ini. Oh, pahit banget ya, Kakek ya. Saya nggak kuat nih, Kakek. Rasa pahitnya sungguh-sungguh luar biasa. Seperti yang diutarakan oleh pemuda ini. Kakek bilang, apakah benar sepahit itu? Iya, Kakek, pahit banget, kata pemuda itu. Sekarang kita ikut yuk. Belakang bersama ada danau nih, katanya si kakek ke pemuda ini. Oh ya, benar, ada danau. Kakek punya kopi yang sama seperti yang tadi kakek gunakan untuk menuang ke dalam gelas yang ada airnya kamu sempat cicipi itu. Yuk kita ke belakang. Belakang lah, mereka berdua ya. Tuan tuan, kopi pahit ini di danau. Ya, dengan takaran yang sama. Tuangkanlah kopi pahit ini. Danau ini dikenal dengan danau yang jernih ya, katanya kakek kepada pemuda ini. Dan kamu bisa minum nih airnya. Karena biasanya kesegaran airnya pun alami ya, dari gunung dan sebagainya. Coba kamu minum air yang tadi kakek tuangkan kopi pahit ini ke danau ini. Coba kamu minum danaunya, air danaunya. Diminumlah air danau tersebut oleh si pemuda ini. Bagaimana rasanya? Kata si kakek tersebut. Wah, segar sekali kakek. Saya memang haus karena tadi habis minum kopi yang pahit tadi, sepertinya butuh air dan air ini jernih dengan segar rasanya dan sebagainya. Yang benar, padahal tadi kakek sudah menuangkan kopi yang sama yang tadi kamu bilang sempat minum itu pahit loh ke danau ini. Iya sih kakek, tapi saya nggak merasa bahwa rasa pahit itu menjadi apa terasa di air yang saya minum di danau ini. Baik, baik, baik. Kamu tahu kenapa kakek meminta kamu untuk merasakan yang namanya kopi di dalam gelas ya dengan rasa yang pahit tersebut dan kopi yang dituangkan di dalam ini yang kamu minum yang tidak terasa pahitnya walaupun kopi itu pahit. Iya gini anak muda, ketika kamu ya punya yang namanya jalan kehidupan, kamu punya yang namanya waktu, kamu bisa menjalankan ini tidak hanya dengan berharap semua akan hal-hal yang manis saja ya. Semua sesuai harapan kita dan sebagainya. Alasannya kenapa? Karena ketika pada saat kita menjalankan kehidupan ini, tidak semua hal-hal yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita cita-citakan akan berjalan dengan sendirinya atau semua akan berhasil. Tapi semua akan ada yang namanya halangan, rintangan, ya, hambatan yang kita sebut dengan rasa pahit di dalam kehidupan. Tapi kalau kita sudah bisa melewati hal-hal yang pahit untuk kita lalui, ya, karena semua akan berlalu, gitu ya. Dan kita tidak cengeng, ya, atau lemah hanya untuk berharap semua akan manis, semua akan enak, semua akan sesuai dengan keinginan saya, kebutuhan saya, dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tidak cengeng, kita akan bisa melewati itu dengan cara yang lebih kuat. Sehingga rasa pahit tadi tidak terlalu berasa di lidah kita, di indera pengecap kita. Oh ya gitu ya. Lantas apa maksudnya kakek? Tadi ada dituang ke dalam gelas sama ditaruh di danau. Gelas itu memaksudkan ya dan juga danau itu memaksudkan adalah bagaimana jiwa besar kita. Ya, bagaimana sikap kita dalam menanggapi proses di kehidupan ini. Kalau kita punya jiwa yang gak besar, seringkali kita merasa terganggu dengan pahitnya kehidupan. Sering terganggu dengan omongan orang lain yang belum tentu memberikan hal yang positif buat kita. Sering terganggu juga dengan hal-hal yang mungkin menyakiti kita, mengecewakan kita di lingkungan kita, ya. Sehingga rasa pahitnya itu akan berasa sangat pahit.
kalau kita tidak memiliki jiwa yang besar. Tapi kalau kita punya jiwa yang besar, ya, kita akan berupaya untuk apa? Berupaya untuk menikmati bagaimana kehidupan ini yang sangat luar biasa nikmatnya. Sehingga rasa pahit itu tidak ada apa-apanya dengan nikmatnya kehidupan yang harusnya kita bisa nikmati. Apa maksud dari cerita ini, teman-teman? Si Om Bob Sadino, almarhum Om Bob Sadino ya, beliau kita kenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang ada di Indonesia dengan inspirasi yang luar biasa, tidak dengan sendirinya. Tapi dia bisa melewati dengan jiwa besar dia menjadi seorang pengusaha yang tidak cengeng. Sehingga mentalnya terbentuk dan menjadi salah seorang inspirator terbaik dalam menjadi seorang pengusaha. Nah, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjalankan gema kehidupan itu dengan baik atau belum? Ini bagaimana tipsnya? Yang pertama, kita harus tahu, gema kehidupan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita utarakan, ya, apa yang kita jalankan, itu kan kembali lagi ke kita. Lalu kita menjalankan hal-hal yang baik, ucapan yang baik, ya, memberikan value kepada orang lain, punya yang namanya inner, ya, gema kehidupan kita akan menjadi baik juga kembali kepada kita. Kalau ada pertanyaan, tapi Pak, saya udah menjalankan loh menurut saya hal-hal yang baik, tapi kok kenapa nggak bisa mendapatkan hal yang baik ya? Ingat, kehidupan ini tidak semuanya berjalan manis. Pasti ada hambatan, ada rintangan, ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, kita baik pun bisa jadi ada yang tidak suka. Tapi kita bisa melewati itu dengan apa? Dengan jiwa besar kita. Sehingga kita tidak berfokus terhadap rasa pahitnya. Kita akan berfokus terhadap nikmatnya menjalankan kehidupan. Karena masih banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang dapat kita nikmati tanpa harus cengeng menikmati rasa pahitnya. Jadi kita bisa menjadi orang yang sukses dengan gema kehidupan itu ya, pertama. Yang kedua, kita bisa berupaya mengembangkan gema kehidupan yang positif dengan panca indera kita. Kita punya panca indera jangan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, melihat hal-hal yang negatif, pengennya punya keinginan yang terus, ya, gengsi kita ditinggiin, itu salah. Kalau kita punya yang namanya panca indera, berupayalah kita bisa membaca suatu berita, artikel yang baik, yang positif. Ya. Kita juga bisa berbagi cerita yang baik kepada rekan kita, teman kita, keluarga kita, saudara kita. Kita juga bisa berupaya ya untuk bisa melihat, membaca, mendengarkan, merasakan dengan berstandarkan kebutuhan yang kita punya sesuai kemampuan ya. Jangan sampai kita memaksakan diri hanya sebatas gengsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, berupayalah untuk punya jiwa yang besar. Gema kehidupan yang positif tidak akan bisa menjadi positif kalau kita jiwanya kecil. Kita hanya melihat hal-hal yang negatif, cengeng gitu ya. Jadi kita melihat bahwa, waduh, kayaknya kok nggak nikmat ya di dalam hidup yang kita jalankan ya dan sebagainya. Karena semua pasti punya tantangan. Semua orang punya hambatan, semua orang punya rintangan. Apa aja sih rintangan yang kita hadapi biasanya? Ya, pertama mungkin keadaan ekonomi, ya. Yang kedua berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga berkaitan dengan kehidupan bersama rekan-rekan, lingkungan sekitar kita yang mungkin tidak support secara harapan yang kita mau. Ya. Ada lagi mungkin berkaitan dengan cita-cita yang kita inginkan tidak tercapai. Banyak ya halangan dan rintangan itu. Termasuk juga kita bisa punya masa lalu yang terjadi yang kita nggak inginkan. Nah, kalau kita punya hal tersebut, coba hilangkan. Kenapa? Sekali lagi, setiap orang pasti punya hambatan. Setiap orang pasti punya rintangan. Masa lalu adalah masa lalu. Kita tidak pernah bisa merubah masa lalu. Tapi kita adalah orang untuk masa depan. Ya apa? Tema kehidupan kita akan kita jalankan dengan hal-hal yang positif. Ya, dengan panca indera kita kembangkan untuk hal-hal yang positif, mendengarkannya. Bermentalkan yang baik dengan apa? Jiwa yang besar. Dan jangan hanya
berfokus kepada hal-hal yang pahit atau rintangan itu saja. Karena semua pasti akan berlalu. Kita pasti bisa melewati itu, dan jadilah pribadi yang lebih baik dengan gema positif di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, terima kasih untuk waktunya ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai ya semuanya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe ya, dan bisa juga menonton episode berikutnya dari versi Davin ya. Bagaimana kita episode kali ini membahas untuk menjalankan gema kehidupan kita secara positif. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan saya, Davin Agusta. Bye-bye.